Kata orang, Dela itu anaknya ekstrovert banget ya. Dia ekspresif banget. Dela itu anaknya suka banget ngomong, alias bawel, apa aja diomongin. Dela itu anaknya gak pernah minder. Dia percaya diri banget, bahkan dia itu kepedean. Dela itu gampang ya berbaur dimanapun dia berada. Dia orangnya gak pernah overthinking. Tapi aku pernah loh memandang diri aku itu lebih rendah. Aku menghindar berinteraksi dengan orang lain, sering membanding-bandingkan diri sama orang lain, punya ketakutan dan rasa khawatir yang berlebihan, haus akan pujian orang lain, dan yang lebih parahnya lagi, gak pernah mau memuji hasil karya orang lain. Ya, insecure. Kalian percaya kan kalau semua orang pasti pernah ngalamin insecure, apapun masalahnya, apapun musimnya. Tapi aku juga pernah loh ngerasain insecure. Kayak mungkin kalian bisa lihat aku ini yang kalian lihat sebagaimana, tapi di sini aku mau share ke kalian pengalaman insecure aku yang menurut aku merugikan banget. Jadi mungkin fase-fase aku di JKT kali ya, di JKT48. Kenapa? Karena aku banyak menghabiskan masa muda aku di sana. Oke, insecure yang pertama, aku tuh tipikal orang yang ngerasa aku tuh gendut. Karena kebanyakan cewek-cewek mungkin di lingkungan sana, aku ngerasa aku gendut, pipi aku cabi, aku gak cantik. Oleh sebab itu, aku ngerasa kayaknya semua orang lebih cantik daripada aku. Semua orang punya fans yang lebih banyak daripada aku. Semua orang punya foto-foto mungkin yang lebih cantik daripada aku gitu. Oleh sebab itu, saking aku insecure-nya waktu itu, aku tuh sampai mikir kayaknya aku harus operasi plastik muka kali ya. Sorry, bukan plastik, mungkin lebih ke kayak botox, filler, tanam benang gitu. Aku sempat berpikir kayak gitu, dimana kayak aku suka banget pergi ke Bangkok dengan tujuan traveling, bukan suntik botox atau apa gitu. Aku cari-cari gitu kayak klinik, bukan rumah sakit botox yang bagus banget di sana. Aku nemu gitu 2-3, tapi setelah aku pikir, puji Tuhan, nggak tahu kenapa aku nggak pergi dan aku nggak botox ke sana. Tapi menurut aku itu hal yang sangat nggak ngerti gitu. Aku diciptakan sempurna adanya, aku diciptakan dengan tubuh yang sempurna, wajah yang sempurna, nggak perlu lagi diganti dengan plastik, nggak perlu lagi diganti dengan cairan yang harus menguruskan. Tapi yes, itu namanya insecure. Kita nggak bisa ngelihat diri kita yang orang lihat gitu. Yang kita lihat cuman kayaknya gue rendah, kayaknya gue nggak berharga, kayaknya gue nggak kayak dia. Apalagi di era sosial media ini banyak banget pasti yang ngerasa itu, kok hidupnya dia lebih enak ya, kok hidup gue bisa nggak lebih enak. That's why kenapa insecure itu yang pengen aku bahas, karena aku pun juga pernah insecure gitu. Iya, jadi dulu aku ngerasa kayaknya aku gendut, aku selalu ngerasa aku gendut. Oke, aku nggak jadi botox, aku bilang gitu, aku diet. Jadi diet aku drastis banget, parah banget, kejam banget. Yaitu satu hari aku show loh, aku sekolah, aku show JKT48, maksudnya latihan. Aku mencoba diet biar aku kurus adalah, dan pipi aku tirus dengan standar aku itu sendiri. Aku mencoba dengan satu hari makan strawberry, tapi nggak 2 strawberry, 1 pak strawberry gitu yang isinya sekitar 12 atau 13. Aku cuman makan itu dan minum air putih. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Malamnya sesudah kelar show dari JKT48, aku masuk ke rumah sakit. Aku di JKT48 sakitnya itu ya gara-gara diet, gara-gara stres sendiri. Jadi asam lambung tuh pasti naik kan. Itu hal yang pertama. Aku bener-bener ngerasa gendut, padahal setelah aku pikir aku nggak gendut. Tapi ya karena itu rasa insecure ya guys. Jadi kita bisa memaklumi dulu sebentar. Hal yang kedua, aku tuh ngerasa aku hitam. Aku ngerasa aku nggak putih. Aku ngerasa banyak banget sih orang-orang yang putih tuh cantik. Kayak orang-orang Korea tuh putih banget. Dan menurut aku orang putih itu udah pasti cantik, orang putih itu udah pasti banyak dipuji. Karena aku pengen banget dipuji. Menurut aku kayak, walaupun mungkin dulu aku punya sosial media dengan followers yang banyak, Twitter yang banyak, mereka memuji aku sih, tapi aku jadi pengen pujian yang lebih. Aku punya standaritas yang segini buat diri aku. Pokoknya intinya yang aku pikir harus cantik, harus putih, intinya kayak gitu kan. Oleh sebab itu, karena aku ngerasa aku hitam banget, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa hitam, aku ngerasa kumal banget di samping orang-orang lain yang kulitnya putih.
Oleh sebab itu aku pergi ke klinik kulit kesehatan, ya beauty gitulah. Aku suntik tangan, suntik diri aku sering banget, rutin banget, kayak sehari 2 kali. Dan kalian tau gak sih, aku takut banget sama jarum, tapi aku nerapin di mindset aku bahwa beauty is pain. Jadi aku udah punya mindset itu, oh nggak apa-apa sakit gitu, nggak apa-apa sakit, yang penting aku cantik, yang penting ada hasilnya, orang bisa muji gue. Karena emang beauty is pain, gak ada beauty yang nggak sakit gitu. Kalau nggak sakit ya lu nggak akan cantik. Jadi aku nanemin dan nerapin itu ke dalam pikiran aku sampai akhirnya 2, 3, 4 sebulan gitu ya, 2 bulan gitu aku disuntik. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Pada akhirnya aku nggak ngerti, ada fase dimana aku nggak ngerti, mungkin Tuhan mau sadarin aku tuh takut banget sama jarum. Tiba-tiba jarum yang mau disuntikin di tangan aku yang di sini, kolagen bisa dibilang itu bisa 6-7 kali nggak masuk. Kalian tahu apa yang terjadi? Itu kulit aku semuanya udah biru semua, dan sampai besoknya itu bengkak. Kayak aku sedih, aku diem, oke, no problem. Hal yang ketiga, aku pengen banget mata aku kayak mata kucing. Aku ngerasa mataku sipit. Nah, aku tuh ngerasa aku pengen mataku lebih bagus lagi, lebih belok lagi. Aku nggak pengen terima mata sipit. Padahal mau di mata di gimana pun ya, kalau nature-nya udah sipit ya pasti sipit gak sih? Tapi aku tetap berusaha keras. Aku beli Softland, aku pakai. Aku tuh nggak bisa juga. Jadi tuh mataku suka merah. Tapi aku nggak peduli. Aku pakai itu Softland. Aku belajar 1 hari pakai Softland, itu nggak masuk, nggak bisa. Kayak aku udah pakai, kayak tiba-tiba aku kayak jatuh lagi Softlandnya, dan sampai akhirnya aku pakai di mana tiba-tiba mata aku kering, terus kayak mata aku sakit yang nggak pernah aku alamin sebelumnya. Sakit itu tuh sampai kayak ke kepala gitu loh. Kayak itu sih bisa dibilang hal insecure aku yang aku alami, dan menurut aku itu merugikan banget karena aku ngerasa aku nggak puas sama diri aku. Oke, yang pertama bertobat, dan kalian tahu di mana aku bertobat pun aku ketemu dengan komunitas. Yes. Yang kedua itu adalah kita harus cari lingkungan atau komunitas yang baik dan benar, karena kalau kita berada di lingkungan toksik, orang-orang yang cuman asal ngomong, atau kita intinya berada di lingkungan toksik deh, aku percaya kok pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Mau kalian orangnya kuat, kalian 100% itu strong, tapi kalau lama-kelamaan kalian berada di dalam lingkungan yang gak baik, kalian jadi ketularan. Karena wadahnya nggak cukup. Kayak isa kata, yang nggak baiknya banyak, yang toksiknya banyak, kalian yang benernya satu, ya kalian bisa ancur-ancuran gitu, dijatuh gitu. Jadi menurut aku yang kedua itu adalah punya komunitas dan lingkungan yang baik. Kalau kalian tahu hari-hari ini lingkungan kalian toksik, coba pelan-pelan mundur. Bukan berarti kalian membenci, kalian tetap mengasihi. Hal yang ketiga yang aku alami adalah kurangi penggunaan sosial media. Mungkin ada orang yang kalau dengar kata netizen, dengar kata orang-orang yang rasanya tuh netizen ngomong enteng banget, percayalah itu cuman mereka yang nggak pernah melihat siapa mereka sebenarnya, makanya mereka berani ngomong hal-hal yang tanda kutip yang ngebuat kita insecure. Atau mungkin kita lihat kok orang di sosial media kaya banget, kok orang di sosial media keren banget, jadi kita ngerasa tuh kayaknya gue nggak bisa kayak mereka, kayaknya gue tuh rendah, kayaknya gue nggak bisa apa-apa deh. Jadi hal yang ketiga adalah coba kurangi dulu untuk melihat sosial media, karena ya lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Hal yang keempat, oke, ini aku baca kali ini agak panjang. Hal yang keempat, lupakan masa lalu. Menurut aku hal ini sulit sih. Mungkin masa lalu kalian udah mau berubah nih, kalian udah mau berubah, terus kalian inget-inget lagi yang lama, waktu kalian dibilang jelek, kalian dibilang gendut, kalian dibilang apa gitu. Ya menurut aku kalau kalian pingin berubah, lupakan masa lalu gitu. Kayak aku tahu ini sulit, tapi satu hal aku percaya kalian bisa. Mungkin kalian gagal, mungkin jatuh lagi, tapi kalian harus tetap bangkit. Kalian tahu kalian jatuh, tapi kalian harus memilih endingnya kalian bangkit. Aku cuma mau bilang bahwa kalian sadar gak sih, kayak insecure itu datang dari diri dan hati kita sendiri. Jadi sebenarnya mau orang datang untuk berusaha merubah pun, aku nggak bilang nggak bisa, tapi belum tentu bisa. Jadi emang harus dimulai dari diri kita sendiri, karena kita mau insecure atau enggak itu pilihan kita, pilihan respon, mindset kita, perasaan kita gitu. Maksudnya kita mau ambil kata-kata orang itu, kita mau ambil dengan apa yang kita lihat itu sebagai rasa insecure atau enggak gitu. Karena menurut aku ada orang insecure, ada juga loh yang enggak, ngerti kan? Terus untuk keluar dari rasa insecure, atau kalian ngerasa kalian lagi insecure, yuk aku encourage kalian, kita sama-sama bangkit. Mungkin berubahnya ada yang cepat, ada yang lambat, tapi bukan soal cepat atau lambatnya, tapi soal hasilnya. Semua tuh proses, mau cepat mau lambat menurut aku. Dan satu hal yang aku mau kasih tahu ke kalian lagi, bahwa insecure itu hal yang wajar, tapi ingat jangan berlebihan.
Jujur, aku pun waktu gue buat YouTube channel, aku ada rasa insecure gitu, kayak gue kan bukan siapa-siapa, siapa sih yang kenal. Aku mulai tuh pikirannya kayak, siapa sih yang kenal gue, aku bukan ini. Aku mulai membandingkan diri, tapi aku tahu itu rasa insecure. Aku lupakan rasa insecure aku, coba aku tetap bergelut dengan rasa insecure. Aku percaya aku nggak akan buat nih channel YouTube gitu, tapi ya karena aku percaya, aku mau lakukan dengan apa yang aku bisa. Aku mau berkarya dengan apa yang aku bisa juga. Maksud aku kesuksesan juga bukan berasal dari uang guys, tapi dengan kita jadi dampak, dengan kita bisa jadi bisa menyebarkan hal-hal yang positif untuk sekitar kita, itu juga hal yang sukses menurut aku. Hai, aku Cindy Yuvia, biasa dipanggil Yupi. Tentunya aku pernah merasa insecure, karena menurut aku sih semua manusia pasti pernah merasa insecure lah, walaupun mungkin tingkatannya lebih rendah daripada orang lain gitu, atau lebih tinggi daripada orang lain. Insecure aku sendiri kadang aku tuh merasa kayak gak pede gitu. Misalnya aku jalan di depan di kerumunan banyak orang, atau berdiri di depan banyak orang, aku tuh merasa gak pede. Apalagi waktu aku awal-awal masuk JKT48, aku tuh kayak pemalu banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, pastinya harus bisa mengatasi rasa insecure aku dong. Dan insecure aku itu misalnya lebih ke merasa diri sendiri tuh kadang gak berharga. Bukan gak berharga yang gimana ya, tapi kayak kadang aku merasa aku tuh kok kayaknya kurang ini ya gitu. Padahal mungkin bagi orang lain tuh gak seperti itu. Dan aku juga dulu waktu di grup tersebut kan berdiri di paling depan gitu. Jadi kayak aku tuh malu banget, kayak aku deg-degan gitu. Apalagi kalau aku salah itu kelihatan jelas, dan aku tuh harus tampil perfect gitu, sempurna. Mungkin karena aku udah banyak belajar juga dan udah berusaha supaya nggak insecure, jadi sekarang aku lebih baik sih. Apalagi kalau misalnya aku tahu kalau misalnya banyak orang yang sayang sama aku, keluarga aku, teman-teman aku, kalian semua, dan juga ada Tuhan yang selalu sayang sama aku. Jadi buat kalian semua yang pernah merasa insecure, nggak apa-apa, it's okay. Karena perasaan kamu tersebut itu nyata dan semua orang pasti pernah merasakannya. Tapi gimana caranya kamu bisa mengatasi insecure tersebut dengan terus berpikir positif, percaya sama diri sendiri, dan juga terus berdoa. Karena gimana pun masalah kamu, pasti kamu punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah tersebut. Semangat! Guys, kita tuh seorang cowok adalah kepala di keluarga. Kita adalah calon pemimpin di keluarga. Tentu kalau kita masih punya perasaan yang insecure, maka keluarga kita juga akan merasa insecure. Yang namanya bapak itu penyedia, bapak itu pemberi identitas, bapak itu pemberi rasa aman. Nah, kalau kitanya aja nggak jelas identitas kita siapa, kalau kita juga ngerasa nggak pernah cukup, kalau kita juga nggak pernah ngerasa aman, gimana kita membangun keluarga? Gimana pacar lu mau aman sama lu? Gimana istri lu mau merasa aman sama lu? Karena orang yang nggak aman akan membuat orang yang jadi nggak aman. Orang yang terluka akan membuat orang lain terluka. Nah, hari ini hati lu perlu disembuhin, termasuk hati yang mempercayai hal yang buruk tentang diri lu. Lu harus sadar bahwa lu adalah ciptaan Tuhan yang baik. Khusus sebagai lelaki, kita ini pemimpin bagi keluarga. Kita ini pelayan bagi keluarga. Kita ini role model bagi keluarga. Jadi hari ini temukan kembali identitas lu di dalam Tuhan, bahwa lu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dengan potensi ilahi yang luar biasa. Walaupun kita punya masa lalu seburuk apapun, Tuhan ampunin lu. Jangan lihat ke masa lalu, ya lihatlah ke masa depan, lihatlah ke Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah merancangkan kita begitu luar biasa. Jadi yuk, gue juga punya pengalaman insecure sebagai cowok, dan itu membuat gue mati. Banyak potensi-potensi yang mati. Tapi ketika gue menemukan kasih Tuhan, gue diperbaharui bahkan sampai hari ini. Walaupun gue masih berjuang, tapi banyak hal yang sudah berubah jauh lebih baik. Bahkan Tuhan percayakan gue untuk bisa jadi dampak bagi banyak orang. Dimulai dari apa? Dimulai dari stop insecure. Mulai percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan gambaran yang sempurna. Ya, yuk jadi cowok yang secure dengan dirinya dan jadi dampak. God bless.